Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kebaikan Tuhan menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sama-sama merendahkan diri untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh dihidupkan senantiasa. Apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, pagi hari ini kita mempunyai renungan pagi yang mempunyai tema Allah mengembangkan buah roh. Kita buka sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 22-23 saudara ya. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini suratan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia mengenai buah roh. Rohnya dalam huruf besar, berarti ini adalah rohnya Allah sendiri. Ya, tentunya kalau kita membaca, kita melihat bahwa ini adalah buah. Berarti buah itu melekat kepada pokok ya saudara ya. Ada pokoknya, itu adalah Kristus sendiri saudara ya. Dan ini buah mempunyai 9 citra, 9 rasa ya. Mungkin dalam dunia pertanian yang menghasilkan buah, saya rasa nggak ada buah yang mempunyai 9 rasa saudara ya. Tapi di sini mempunyai 9 rasa: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara ya. Nah, kita lihat bahwa setiap orang mempunyai kerinduan, ingin, setiap umat-umat Tuhan ingin seperti Yesus. Ada lagu pujian yang mengatakan, seperti Yesus, seperti Yesus ya. Ingin menjadi seperti Yesus. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita semua, umat-umat Tuhan. Tapi bagaimanakah kita mencapai semua itu? Karena buah roh ini adalah merupakan citra daripada Kristus sendiri. Kesempurnaan daripada Kristus. Saya kutip dari bukunya Rick Warren di halaman 222 mengatakan seperti ini. 9 sifat merupakan perluasan dari hukum yang terutama ya. Hukum yang terutama berarti adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan melukiskan satu gambaran indah tentang Yesus Kristus. Yesus yang merupakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semua buah yang mencitrakan sempurna diwujudkan dalam satu pribadi Yesus. Memiliki buah roh berarti bersifat serupa dengan Kristus seperti saya katakan tadi ya. Lalu bagaimana buah Roh Kudus menghasilkan ke-9 rasa dalam buah ini di dalam kehidupan kita? Apakah dia membuatnya secara tiba-tiba atau instan? Apakah Anda akan bangun suatu hari atau suatu pagi dan tiba-tiba sudah memiliki sifat-sifat itu sepenuhnya? Tidak saudara. Buah selalu menjadi matang secara perlahan. Tentunya itu sebuah proses
ketika buah sudah berbentuk, ya saudara, setelah bunga nanti dibuahi menjadi buah, tentunya ada satu proses dari mulai dia kecil menjadi besar, dari muda menjadi matang. Ada satu proses yang cukup untuk mematangkan buah itu. Bagaimana Allah mengembangkan buah roh di dalam kehidupan kita? Di sini saya kutip, Allah mengembangkan buah roh dengan membiarkan Anda mengalami berbagai keadaan di mana Anda tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawanan. Yang dimaksud begini saudara ya, ketika kita menghadapi hari-hari kita, tentu yang dikatakan tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu merupakan proses sehari-hari saudara. Sebagaimana buah itu melekat kepada pokoknya, artinya kita anak-anak Tuhan melekat kepada pokoknya yaitu Kristus sendiri. Ya, setelah buah itu muncul, ada proses untuk matang. Menghadapi setiap persoalan. Apakah buah itu akan matang dan benar-benar mempunyai cita rasa yang dan sifat yang seperti yang saya katakan tadi. Ya misalnya kasih ya. Untuk mendapatkan kita mempunyai rasa kasih, seringkali Tuhan memberikan sesuatu persoalan demi persoalan yang mungkin hati kita merasa kesal, merasa benci dan tidak suka. Ya sudah, kita dipancing dengan situasi seperti itu. Tapi di manakah kita dapat mengalahkan rasa kebencian itu, rasa tidak suka itu, sehingga yang tercermin nantinya adalah matanglah buah kasih itu saudara. Nah itulah saudara yang dimaksud. Nah waktu proses matang itu mempunyai waktu yang kita tidak bisa tentukan. Ya mungkin tiba-tiba buah itu menjadi tidak matang, ya menjadi kering dan jatuh. Dan keesok harinya muncul buah itu lagi. Dan kita hari-hari ini dalam proses yang seperti itu. Ketika buah itu muncul, kita menghadapi persoalan demi persoalan yang harusnya kita sabar. Kita mulai menggunakan emosi kita, nah gagallah buah itu. Ya. Sukacita, kalau dikatakan sukacita bukan di dalam satu situasi saudara ya. Jadi sukacita tidak ditentukan oleh situasi. Sukacita itu adalah pilihan kita saudara. Ketika kita menghadapi mungkin penderitaan, persoalan, masalah. Sehingga sukacita itu susah untuk muncul. Tapi ketika kita dapat memilih sukacita yang ada di dalam hidup kita. Tentu sukacita bukan yang dunia berikan, tetapi yang Yesus berikan. Setelah kita mengerti firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, dan kita mulai lakukan. Nah itulah buah itu akan makin matang. Kalau dikatakan damai sejahtera bukan yang diberikan oleh dunia ini. Tapi damai sejahtera yang Allah berikan yang tidak sama seperti yang dunia berikan saudara. Jadi gambaran daripada buah roh yang tadi kita sudah baca. Kita menghadapi satu proses demi proses. Ya, pertumbuhan demi pertumbuhan. Sampai kita benar-benar matang. Yang bisa dikategorikan sama seperti Kristus. Sama seperti Yesus. Apakah mungkin 9 sifat Allah, sifat Yesus yang tadi dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah itu akan menjadi matang di dalam kehidupan kita? Itu merupakan proses saudara. Saya pun ada di dalam proses seperti itu. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam gereja Tuhan. Untuk kita sama-sama matang. Kita sama-sama mempunyai tujuan. Ingin seperti Yesus. Itulah yang Dia inginkan saudara. Dalam kehidupan kita umat-umatnya. Dan renungan pagi ini. Itulah yang digambarkan Allah mengembangkan buah roh di dalam kita. Tentunya semua itu melalui satu proses yang kita harus hadapi. Ada waktu yang mungkin singkat. Ada waktu yang mungkin panjang. Sampai kita menutup mata. Hanya Tuhan yang tahu sejauh mana buah yang sudah dihasilkan
dalam kehidupan kita. Buah roh menggambarkan kesempurnaan Yesus Kristus. Buah roh bertumbuh seiring kerinduan kita ingin menjadi seperti Yesus. Saya berdoa, kita semua berdoa, Gereja Tuhan, GPD TBRS berdoa. Grow with faith, with Holy Spirit, with Jesus. Sama-sama kita bertumbuh. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua pada pagi hari ini. Apa yang akan kita hadapi sebentar dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam persoalan bisnis. Ketika kita menghadapi persoalan, apakah kita dapat sabar, saudara? Tiba-tiba satu agreement yang sudah tinggal ditanda tangan proyek itu, tiba-tiba batal. Apakah ada sukacita, saudara? Apakah ketika saudara cek kesehatan di lab, banyak bintangnya, saudara, apakah ada damai sejahtera? Mari saudara kita cek kehidupan kita masing-masing. Ya, bahwa damai sejahtera, sukacita, kasih itu bukan seperti yang dunia berikan. Tetapi yang firman Kristus sendiri yang sudah menumbuhkan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa bekerja di dalam kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami bergerak dan bekerja untuk sama-sama kami bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh, dan kami melakukan semuanya sesuai kebenaran firman-Mu. Hari-hari kami hari ini Tuhan, Engkau sertai. Setiap persoalan yang kami akan hadapi, mungkin yang kami belum tahu, tolong Tuhan, ajar kami mempunyai penguasaan diri. Ajar kami sabar, ajar kami damai sejahtera, kemurahan, sukacita, kelemah lembutan. Tuhan tolong kami. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghadapi semua. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.